Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah VKN yang bertemakan Pertahanan Nasional Indonesia. Oke, saya akan perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Sofyan Hadi. Kemudian di samping saya ada Ummu Naifah, kemudian Rosalinda dan Nabila Rohmah. Baik, langsung saja. Dan aturannya pada pagi hari ini adalah kita akan bacakan dulu PPT-nya. Kemudian kalian perhatikan, dengarkan. Baru kita buka sesi tanya jawab. 2 pertanyaan, kami buka dulu 4 pertanyaan, 2 pertanyaan dari laki-laki dan 2 pertanyaan dari perempuan. Baik, ayo kita mulai sama-sama. Baik, yang pertama, pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Pengertian ketahanan nasional Indonesia. Secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari bahasa Jawa, yaitu tahan yang berarti kuat, tangguh, dan ulet. Sedangkan kata nasional berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa yang telah menegara. Sehingga ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam, dan untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, sejarah ketahanan nasional Indonesia. Pidato Presiden Soekarno di Banda Aceh ketika menerima defile pada tahun 1958 menyampaikan harapan bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, negara Indonesia harus memiliki 3 syarat ketahanan, yaitu pertama, ketahanan militer, kedua, ketahanan ekonomi, dan ketiga, ketahanan jiwa. Ya, sudah kita ketahui sejarah bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak lepas dari berbagai gejolak dan ancaman di dalam negeri maupun di luar negeri yang tentunya membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Berbagai gerakan separatis, pemberontakan DITI, PKI, dan RMS, GAM, GPM, dan sebagainya. Selain itu, juga ancaman luar negeri adanya agresi militer Belanda. Dengan adanya kondisi tersebut, bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari segala bentuk ancaman yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Berdasarkan pengertian ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Proses kelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategis berupa suatu konsepsasi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi itu dinamakan konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kekuatan nasional
melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. C. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan berlangsung. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan akan dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Yang kedua, asas menyeluruh terpadu. Asas menyeluruh terpadu artinya ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. Dan yang ketiga, aspek mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta mengatasi dan menghadapi dampak lingkungan strategis luar negeri serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan terhadap dunia internasional. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, namun perbedaan itu dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak. Saya Rosalinda Putri Andina, NIM 1906010012, akan melanjutkan membaca materi dari Mbak Nabila. Yang D, sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia. Terdiri dari 1. Mandiri, 2. Dinamis, 3. Manunggal, 4. Wibawa, dan 5. Konsultasi dan kerjasama. Yang F, ketahanan nasional Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ketahanan nasional dari aspek trikata, terdiri dari aspek geografi, aspek kekayaan, dan aspek kependudukan.
Yang kedua, ketahanan nasional Indonesia dari aspek Pancakatra. Terdiri dari ketahanan ideologi, ketahanan politik, dan ketahanan aspek politik. Yang unsur-unsur. Menurut Lemhanas, Katra Ketahanan Nasional Indonesia dinamakan Astra Katra atau 8 Katra, yaitu Trikatra dan Pancakatra. Yang pertama, Trikatra. Terdiri dari katra geografi, katra kekayaan alam, dan katra penduduk. Yang kedua, Pancakatra terdiri dari katra ideologi, katra politik, katra ekonomi, katra sosial budaya, katra pertahanan, dan keamanan. Baik teman-teman, sekarang G, pendekatan Astagrata dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional merupakan pendekatan yang untuk menyeluruh dan komprehensif, integral yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa yang terangkum dalam Astagrata. Pembinaan ketahanan nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Astagrata 8 aspek yang merupakan keseluruhan aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pembinaan terhadap ketahanan ideologi dilakukan dengan peningkatan dan pengembangan pengalaman Pancasila serta subjektif dan objektif. H. Globalisasi dan ketahanan nasional Indonesia. 1. Dimensi globalisasi. 2. Ancaman globalisasi terhadap ketahanan nasional Indonesia. Baik, terima kasih.